Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang filsafat, etika, agama, dan hukum. Materi ini membahas bagaimana keempat hal tersebut saling berkaitan dan berperan dalam kehidupan, khususnya dalam etika bisnis dan profesi. Presentasi ini dibimbing oleh Ibu Siti Sundari dan Ibu Putri pada mata kuliah etika bisnis dan profesi. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Dengan saya sendiri, Nafika Yulia Azhara, NPM belakang 234, dan rekan saya, Hafid Kurniawan, NPM 225, yang kedua, Dimas Setia Nugroho, NPM 232, dan yang ketiga, Indra Mahaputra, NPM 238, yang keempat, Valentino Ardiansyah, NPM 239, yang kelima, Anggi Islami Siregar, NPM 241, dan yang terakhir, Rizky Lamtama Sitorus, NPM 243. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, menurut Jujun S. Surya Sumantri, filsafat berawal dari rasa ingin tahu dan keraguan. Dari rasa ingin tahu inilah manusia mulai berpikir secara mendalam untuk mencari kebenaran. Lalu, Will Durant mengibaratkan filsafat seperti pasukan marinir yang membuka pantai. Artinya, filsafat berperan membuka jalan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan lain. Lalu, menurut Theo Hugyvers, filsafat adalah kegiatan intelektual yang bersifat metodis, sistematis, dan reflektif dengan tujuan untuk memahami makna terdalam dari kenyataan. Jadi, filsafat membantu manusia berpikir secara kritis dan mendalam untuk memahami kehidupan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada sifat, bidang kajian, karakteristik, dan unsur filsafat. Yang pertama, unsur filsafat menurut Abdul Qadir Muhammad adalah kegiatan intelektual, mencari makna hakiki, skala fakta dan gejala, cara refleksi, metodis, dan sistematis. Dan untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua ada sifat. Sifat mendasar, filsafat tidak begitu saja percaya ilmu itu benar. Sementara sifat spekulatif mencari jawaban tentang hal yang sudah diketahui dan belum diketahui. Yang ketiga, karakteristik. Filsafat memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, menyeluruh, mengkaji hakikat keberadaan secara total. Yang kedua, mendasar, selalu mempertanyakan kebenaran hingga akar. Yang ketiga, spekulatif, mencari jawaban tentang hal yang belum diketahui. Yang terakhir ada bidang kajian. Bidang kaji filsafat mencakup 3 segi. Yang pertama, apa yang disebut salah dan apa yang disebut salah secara logika. Mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk secara etika. Apa yang dianggap indah dan apa yang dianggap jelek estetika. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan filsafat dengan ilmu. Yang pertama dari aspek ontologis. Filsafat segala sesuatu yang bersifat fisik dan non-fisik, baik yang dapat direkam melalui indera maupun yang tidak. Sedangkan ilmu segala sesuatu yang bersifat fisik dan yang dapat direkam melalui indera. Yang kedua aspek epistemologis. Filsafat pendekatan yang bersifat reflektif atau rasional deduktif, sedangkan ilmu pendekatan ilmiah menggunakan 2 pendekatan, deduktif dan induktif, secara saling melengkapi. Yang terakhir ada aspek aksiologis. Filsafat sangat abstrak, bermanfaat tetapi tidak secara langsung bagi umat manusia. Sedangkan ilmu sangat konkret, langsung dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Selanjutnya ada hakikat agama. Menurut Agus M. Harjana pada 2005 mengutip pengertian agama dari Ensiklopedia Indonesia karangan Hasan Sadili. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gam berarti pergi, dan a berarti bersifat atau keadaan. Jadi istilah agama berarti bersifat tidak pergi, tetap, lestari, kekal, tidak berubah. Dengan demikian agama adalah pegangan atau pedoman bagi manusia untuk mencapai hidup kekal. Unsur-unsur utama agama yang pertama ada kitab suci ditulis langsung oleh Nabi. Yang kedua ada suatu lembaga yang membina atau menuntun umat manusia dan menafsirkan kitab suci. Yang kedua ada ajaran dan pedoman agama. Yang pertama ada tatwa, dogma, doktrin atau filsafat tentang ketuhanan. Yang kedua susila, moral atau etika. Yang ketiga ritual, upacara atau tata cara beribadah. Yang terakhir ada tujuan agama. Baik, selanjutnya adalah pengertian etika. Di sini ada beberapa pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut David Baron 2005, etika adalah suatu pendekatan sistematis atas penilaian norm moral yang didasarkan atas penalaran, analisis, sintesis, dan
dan reflektif. Yang kedua, menurut Lawrence, Weber, dan Post 2005, etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar atau salah. Nah, etika secara praktis itu bisa dijadikan dengan nilai-nilai dan moral baik. Etika berkaitan dengan nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, etika menjadi pedoman tentang apa yang dianggap baik dan buruk dan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas. Nah, yang kedua adalah etika secara refleksi, yaitu moralitas. Secara reflektif, etika adalah pemikiran atau kajian kritis tentang moralitas. Artinya, etika tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga menganalisis alasan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah, mengkaji nilai moral secara lebih mendalam. Yang ketiga adalah etika secara etimologi. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, watak, karakter, sehingga etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang kebiasaan atau perilaku yang menjadi karakter seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, etika mempelajari kebiasaan manusia dalam bertindak dan menilai apakah kebiasaan tersebut baik atau tidak. Nah, selanjutnya adalah dapat diketahui bahwa ternyata etika mempunyai banyak arti. Namun demikian, setidaknya arti etika dapat dilihat dari dua hal berikut. Yang pertama adalah etika sebagai praktisis, dan yang kedua adalah etika sebagai ilmu atau tata susila. Nah, yang pertama, etika sebagai praktisis atau praktis adalah etika yang dipahami sebagai nilai, norma, dan aturan yang langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti ini, etika berfungsi sebagai pedoman bertindak, misalnya bersikap jujur, tidak merugikan orang lain, dan bertanggung jawab atas keputusan. Etika praktis berkaitan langsung dengan perilaku nyata seorang atau organisasi. Contohnya dalam bisnis, tidak melakukan penipuan, tidak memanipulasi laporan keuangan, dan menghormati hak karyawan. Yang kedua adalah etika sebagai ilmu atau tata susila. Nah, etika sebagai ilmu berarti etika yang dipelajari secara sistematis dan kritis sebagai cabang filsafat yang membahas tentang moralitas. Dalam arti ini, etika adalah menganalisa apa itu baik dan buruk, mengkaji dasar suatu tindakan yang disebut benar atau salah, dan membahas teori-teori moral. Karena itu, etika sebagai ilmu sering disebut juga sebagai tata susila, yaitu ilmu yang mempelajari aturan-aturan tentang tingkah laku manusia dan dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah hakikat nilai. Pertama, menurut Doni Kusuma A. 2007, mendefinisikan nilai sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan titik tolak, isi, dan tujuan dalam hidup. Sorokin dalam Kopra 2002 mengungkapkan 3 sistem nilai dasar yang melandasi semua manifestasi suatu kebudayaan, yaitu nilai indriawi, nilai ideasional, dan nilai idealistis. 3. Max Keller dalam bukunya yang berjudul Der Formalisme in der Ethik und die Material Wertethik dalam Suseno 2006, esensi dari pendapat Max Keller sekitar persoalan nilai dapat dirangkum sebagai berikut. Yang selanjutnya ada hakikat nilai. Yang pertama, ia membantah anggapan Immanuel Kant bahwa hakikat moralitas terdiri atas kehendak untuk memenuhi kewajiban. Kewajiban bukanlah unsur primer, melainkan mengikuti apa yang bernilai. Jadi bukan asal memenuhi kewajiban, melainkan realisasi nilai-nilai merupakan inti tindakan moral. Yang kedua, nilai-nilai itu bersifat material atau berisi dari formal dan a priori. Yang ketiga, harus dibedakan dengan tajam antara nilai-nilai itu sendiri, dalam kurung worth values, dan apa yang bernilai realistis, bernilai. Yang keempat, cara menangkap nilai bukan dengan pikiran, melainkan dengan suatu perasaan intensional. Yang kelima, ada 4 gugus nilai yang mandiri dan jelas, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, gugus-gugus nilai sekitar yang enak dan yang tidak enak. Yang kedua, ada gugus nilai-nilai vital, sekitar yang luhur dan yang hina. Yang ketiga, gugus nilai-nilai rohani. Dan yang keempat, gugus nilai-nilai tertinggi, sekitar yang kudus dan yang profen, yang dihayati manusia dalam pengalaman religius.
Selanjutnya yang keenam, ada 3 macam nilai-nilai rohani, yaitu yang pertama nilai estetik, yang kedua nilai-nilai yang benar dan yang tidak benar, dan yang ketiga nilai-nilai pengertian kebenaran murni. Yang ketujuh, corak kepribadian baik orang per orang maupun sebuah komunitas akan ditentukan oleh nilai-nilai mana yang dominan. Kesimpulannya, nilai-nilai selalu dikaitkan dengan suatu benda atau orang atau hal. Ada bermacam-macam gugus nilai selain nilai uang yang sudah cukup dikenal. Dan yang terakhir, gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang selanjutnya ada persamaan hukum, etika, dan etiket. Persamaannya sama-sama mengatur perilaku manusia. Perbedaannya, hukum sumbernya dari negara atau pemerintah, etika berasal dari masyarakat, dan etiket berasal dari golongan masyarakat. Hukum sifat pengaturannya tertulis berupa undang-unggang, pengaturan pemerintah, dan sebagainya. Etika, sifat pengaturannya ada yang lisan berupa adat kebiasaan dan ada yang tertulis berupa kode etik. Kalau etiket itu sifat pengaturannya lisan. Hukum, objek yang diatur bersifat lahiriah dan rohanilia. Etika bersifat rohani, misalnya perilaku etis dan perilaku tidak etis. Dan etiket bersifat lahiriah, misalnya tata cara berpakaian, tata cara menerima tamu, dan tata cara berbicara dengan orang tua. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai manusia dan akal budi. Pada dasarnya, manusia dianugerahi akal oleh Tuhan. Nah, dengan akal tersebut, manusia dapat memahami esensi keberadaan Tuhan serta membedakan nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai akhirat. Artinya, manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan materi ataupun kenikmatan sesaat, tetapi juga memiliki kesadaran tentang tujuan hidup yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada mengenai kesatuan agama dan etika. Nah, keimanan itu tidak hanya dinilai dari praktik ibadah maupun hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dari bagaimana perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun sesama makhluk hidup. Ibadah yang tidak disertai dengan moral dan etika dalam kehidupan sosial akan menjadi sia-sia. Kemudian selanjutnya ada hierarki nilai kehidupan. Nah, dalam kehidupan terdapat nilai antara tujuan sementara seperti kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi. Lalu selanjutnya ada nilai tertinggi atau tujuan akhir, yaitu kebahagiaan kekal di dunia maupun di akhirat. Jadi, nilai duniawi hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya ialah untuk kebahagiaan yang bersifat abadi. Nah, pada selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai paradigma manusia utuh. Paradigma manusia utuh ialah cara pandang yang melihat manusia sebagai makhluk yang lengkap dan menyeluruh, bukan hanya dilihat dari satu sisi saja. Manusia tidak dapat dipahami hanya dari aspek fisik, intelektual, dan emosional saja. Nah, konsep ini menekankan bahwa manusia ialah satu kesatuan yang saling terhubung antara pikiran, perasaan, tubuh, nilai, maupun spiritualitas. Nah, semua aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk kebutuhan diri manusia. Nah, jika salah satu aspek tersebut tidak berkembang secara seimbang, maka kebutuhan manusia juga akan ikut terganggu. Baik, berikutnya ada karakter dan kepribadian. Nah, menurut Cloud pada tahun 2007, karakter ialah kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan kenyataan. Artinya, karakter terlihat dari bagaimana seseorang tersebut menghadapi realitas hidup dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian menurut Chopra, terdapat konsep 10 karakter sel atau 10 C yang dapat dijadikan karakter umat manusia, yaitu ada maksud yang lebih tinggi, kesatuan atau keutuhan, kesadaran, penerimaan, kreativitas, keberadaan, efisiensi, pembentukan ikatan member atau kebersamaan, lalu yang terakhir ialah keabadian. Nah, dari ke-10 karakter ini menunjukkan bahwa manusia ideal ialah manusia yang memiliki tujuan hidup, kesadaran diri, kemampuan beradaptasi, serta mampu menjalin hubungan dengan orang lain, sekaligus memiliki orientasi nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan dan etika, di mana kecerdasan merupakan kemampuan intelektual, di mana etika menjadi pedoman baik dan buruk pada perilaku manusia, yang di mana etika memastikan kecerdasan yang digunakan dapat dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab oleh kemampuan manusia.
Selanjutnya kita akan membahas macam-macam kecerdasan dan etika. Kecerdasan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu PQ, IQ, EQ, dan SQ. Dan terdapat beberapa karakteristik dari masing-masing kecerdasan. Yang pertama pada PQ, yaitu efisiensi, yang dimaksudkan dalam psikoetika atau etika nafis. Yang kedua ada pada IQ, di mana memiliki karakteristik kesadaran, keabadian, di mana keabadian yang dimaksud adalah meneruskan pengetahuan dan talenta kepada sel-sel generasi berikutnya, yang dimasukkan dalam psikoetika pada etika nafis. Kemudian pada EQ. EQ sendiri memiliki sifat penerimaan, yang dimaksud penerimaan adalah menerima kehadiran dan ketergantungan dengan sel-sel lainnya. Artinya, di sini kita mengetahui bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendiri karena memiliki kecerdasan tersebut agar saling melengkapi. Selain itu, memberi. Artinya, kita tadi sudah membahas pada penerimaan. Manusia tidak hanya menerima, namun juga di sini memberi sesuatu yang dapat membantu integritas sel-sel lainnya. Kemudian ada pembentukan ikatan, di mana antara pemberi dan juga penerimaan membentuk suatu ikatan antara satu dengan yang lain. Ini disebut sosioetika atau hubungan sosial. Dan yang terakhir ada SQ. Memiliki maksud yang lebih tinggi, yaitu tentang kepentingan tubuh dan sesuatu yang lebih dominan untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya ada kesatuan, kreativitas, dan juga keberadaan. Artinya, semua sel saling berhubungan satu dengan yang lain. Ini masuk dalam teoetika. Nah, tadi kita sudah membahas pada kecerdasan tentang penjelasan ketiga etika tersebut, yaitu teoetika, sosioetika, dan juga psikoetika, di mana teoetika adalah saling ketergantungan masalah aku dengan Tuhan, dengan karakter utamanya atau sifatnya yaitu takwa, ikhlas, dan tawakal. Sedangkan sosioetika adalah ketergantungan antara aku dengan orang lain atau hubungan sosial, yaitu silaturahmi, amanah, husnuzan. Dan yang terakhir adalah psikoetika, di mana ini tentang kemandirian. Manusia kadang boleh bergantung pada orang lain. Namun, di sini diajarkan juga untuk memiliki kemandirian antara beradaptasi dengan diri dan juga lingkungan, yaitu dibagi menjadi 3 karakteristik: tawaduk, syukur, dan sabar. Selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma pribadi utuh. Paradigma pribadi utuh merupakan cara pandang manusia yang melihat perkembangan makhluk hidup dan juga objek-objek lainnya yang tak terpisah dari kemampuan intelektual, emosional, dan spiritualnya, di mana ketiga aspek tersebut memiliki karakteristik yang cukup kuat yang saling berhubungan secara etis pada kehidupan pribadi manusia maupun secara profesional. Kita masuk ke bagian proses transformasi kesadaran spiritual. Tahapan perkembangan manusia menuju pribadi yang utuh secara spiritual. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan proses bertahap yang melibatkan pendalaman kesadaran diri, pemaknaan hidup, dan penghayatan nilai-nilai moral. Selanjutnya, ini ada pikiran, meditasi, dan gelombang. Pikiran merupakan salah satu unsur penting dalam diri manusia yang berperan dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku. Pikiran tidak hanya berfungsi untuk berpikir logis dan menganalisis, tetapi juga menjadi pusat pengolahan pengalaman, nilai, serta persepsi dalam kehidupan. Dalam paradigma manusia utuh, pikiran harus berkembang dan selaras secara emosi dan spiritualitas. Di sini ada tabel nama dan ciri-ciri.
Sebut saja beta 14-100 Hz atau frekuensinya itu 14-100 Hz. Ciri-cirinya itu kognitif, analisis, logika, otak kiri, konsentrasi, prasangka, pikiran, sadar, aktif, cemas, was-was, khawatir, stres, fight or flight, disease, cortisol, norepinephrine, dan alpha 8-13,19 Hz. Itu ciri-cirinya khusyuk, relaksasi, meditatif, focus alertness, super learning, akses nurani bawah, sadar, ikhlas, nyaman, tenang, santai, istirahat, puas, segar, bahagia, endorfin, dan serotonin. Dan selanjutnya ada di slide ini. Pembangunan manusia utuh. Proses pembentukan pribadi yang berkembang secara menyeluruh tidak hanya dari sisi intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual yang bertujuan membentuk manusia yang seimbang antara akal, hati, dan moralnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.